Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum machine learning dengan topik evaluation model. Nah, langsung aja. Jadi di sini ada dataset manual untuk perhitungan KNN kelompok 9. Di mana dataset ini digunakan dataset yang saya gunakan ini merupakan data performansi mahasiswa dengan atribut study time, free time, go out, absence, dan graduation. Nah, data ini digunakan sebagai input dalam proses klasifikasi menggunakan metode K-nearest network atau disingkat dengan KNN. Nah, pada detail perhitungan bisa kita lihat di standarisasi template berikut. Nah, pada tahap awal, kita akan melakukan processing data berupa standarisasi fitur untuk memastikan bahwa setiap atribut memiliki skala yang sama. Nah, hal ini penting. Kenapa? Karena metode K-nearest network atau KNN sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Nah, standarisasi digunakan menggunakan metode min-max scaling dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya X kurang min per max kurang min, di mana X itu adalah nilai asli atau dataset. Min adalah rata-rata dari setiap atribut dan min adalah nilai minimum dan max adalah nilai maksimum. Nah, proses standarisasi ini dilakukan untuk setiap atribut yaitu ada study time, free time, go out, absence, dan graduation. Nah, kita bisa melihat tabel nilai min, rata-rata, min, dan max. Nah, tabel berikut menunjukkan nilai min, minimum, dan maksimum untuk setiap atribut yang digunakan dalam proses standarisasi data. Nah, bisa kita lihat seperti gambar tabel berikut. Nah, selanjutnya ada tabel yang akan menampilkan hasil standarisasi data menggunakan metode min-max scaling pada setiap atribut. Nah, berdasarkan hasil dari standarisasi ini, terlihat bahwa seluruh nilai atribut telah berada dalam rentang yang lebih seragam. Hal ini membantu meningkatkan performa model KNN. Kenapa? Karena penghitungan jarak tidak lagi didominasi oleh atribut dengan skala besar pada absence. Nah, di selanjutnya, saya akan menghitung volt KNN di bagian saya, yaitu saya volt 4, tapi sebelum masuk ke volt 4, saya akan menjelaskan secara singkat hasil dari volt sebelumnya berupa volt 1. Nah, pada volt 1, data validation di sini digunakan data 1, 2, 3, sedangkan sisanya digunakan sebagai data training. Hasilnya, model ini berhasil melakukan klasifikasi dengan benar. Pada volt 2, data validation adalah data 456. Pada volt ini juga, model masih mampu memberikan hasil prediksi yang benar. Nah, pada volt 3, berbeda dengan volt 1, volt 2. Nah, data validation-nya itu kan 789. Dan pada tahap ini, model sudah mulai mengalami kesalahan dalam klasifikasi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa performa model mulai tidak stabil pada beberapa pembagian data. Selanjutnya saya akan menjelaskan volt 4, yaitu eh, data yang saya buat. Nah, pada volt 4, dia dengan ID 10, 11, dan 12, dia digunakan sebagai data validation, sedangkan data dengan ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digunakan sebagai data training. Nah, pembagian ini memastikan bahwa seluruh data dalam dataset telah digunakan sebagai data uji secara bergantian sehingga hasil evaluasi model menjadi lebih representatif. Nah, di sini saya membuat sampel validasi dengan ID 10. Nah, validation ini kemudian akan dibandingkan dengan seluruh data training untuk menghitung tingkat kedekatan menggunakan metode KNN. Selanjutnya di sini ada penghitungan jarak atau Manhattan distance. Jadi penghitungan jarak dilakukan menggunakan metode Manhattan distance. Nah, yaitu dengan menjumlahkan selisih absolut dari setiap atribut antara data validation dan data training. Setiap atribut nantinya akan dihitung selisihnya secara absolut, yang kemudian selisih dijumlahkan untuk memperoleh nilai total distance. Nah, hasil perhitungannya bisa kita lihat seperti di tabel berikut dari trading ID sampai dengan ABS dengan total dix yang udah ada di tabel berikut. Nah, metode ini digunakan karena mampu memberikan perhitungan jarak yang lebih sederhana dan efektif dalam mengukur kedekatan antar data. Selanjutnya kita menentukan proses ranking. Nah, proses ranking ini ditentukan oleh nilai yang paling rendah. Bisa kita lihat seperti gambar berikut.
Nah, nilai paling rendah itu kan 0,5. Dia akan menempati ranking 1 dan diakhiri dengan ranking 9 di 1,125. Selanjutnya ada penentuan K-near snackboard atau KNN. Nah, pada Vault 4 digunakan nilai K itu kan sama dengan 7. Nah, artinya kita memilih 7 data training dengan jarak terdekat sebagai nearest snackboard. Nah, ini tuh dipilih menggunakan dari sorting Excel secara manual. Nah, dat yang ini tuh akan digunakan untuk penentuan kelas berdasarkan mayoritas. Selanjutnya hasil prediksi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada Vault 4 diperoleh bahwa jumlah tetangga terdekat dengan kelas pas terbanyak itu sebanyak 3, jumlah tetangga terdekat dengan kelas fail itu sebanyak 4. Nah, karena jumlah kelas fail lebih banyak dibandingkan kelas pas, maka hasil prediksi untuk data validation adalah fail. Namun, setelah dibandingkan dengan nilai aktual, diketahui bahwa label sebenarnya adalah pas sehingga hasil klasifikasi pada Vault 4 dinyatakan salah. Nah, prediksinya itu kan fail kan, sedangkan aktualnya itu pas sehingga yang benar itu adalah salah. Nah, hasil pada Vault 4 ini menunjukkan bahwa model KNN itu tidak selalu mampu memberikan prediksi yang tepat. Hal ini dapat terjadi karena distribusi kelas pada tetangga terdekat tidak selalu mencerminkan kelas sebenarnya dari data validation. Nah, selain itu, nilai K yang digunakan juga dapat memengaruhi hasil klasifikasi nilai K yang cukup besar, yang dapat menyebabkan dominasi kelas tertentu sehingga mengurangi kemampuan model dalam menggunakan atau menangkap pada pola data tertentu. Nah, untuk sumarinya bisa kita lihat di tabel berikut. Nah, untuk Vault 4, akurasinya tadi 66,67% dengan benarnya itu 2 dan totalnya itu ada sebanyak 3. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.